Shalom Bapak Ibu, selamat pagi, selamat datang di KHB ya Bapak Ibu ya. Sebelumnya saya mau jelasin dulu ya Bapak Ibu ya sedikit ya. Untuk KHB ini kita ada 4 sesi. Ada 4 sesi, jadi untuk hari ini ada 2 sesi ya, nanti ada jam istirahatnya juga. Bapak Ibu yang sudah daftar itu akan mendapatkan konsumsi ya, akan mendapatkan konsumsi untuk makan siang. Nah nanti setelah istirahat akan dilanjutkan dengan sesi kedua ya, itu kira-kira sampai jam 2 ya Bapak Ibu ya. Nah untuk minggu depan itu juga ada 2 sesi ya, sama kayak hari ini. Ada 2 sesi dan ada dapat konsumsi juga untuk yang sudah mendaftar. Dan di KHB ini ya Bapak Ibu wajib ikut 4 sesi ya Bapak Ibu ya. Wajib ikut 4 sesi. Kalau ada 1 sesi yang Bapak Ibu tidak bisa ikut, itu mohon maaf Bapak Ibu harus ulang lagi. Nanti di akhir tahun kita ada KHB lagi. Jelas ya Bapak Ibu ya? Ada yang mau bertanya? Iya, soalnya kita ada 2 sesi Bu. Ada 2 sesi hari ini. Dan minggu depan juga ada 2 sesi. Ya, oke. Istirahatnya 45 menit. Iya, nanti akan diumumin lagi ya setelah sesi pertama ya Bapak Ibu ya. Oke, ini kenapa tadi saya bilang wajib ikut 4 sesi ya, karena ini kita akan dibagikan nilai-nilai Abalov ya Bapak Ibu ya, dan itu akan bagus sekali ketika Bapak Ibu udah memutuskan untuk jemaat di Abalov. Bapak Ibu ya perlu untuk mendengarkan nilai-nilai Abalov gitu ya Bapak Ibu ya, makanya kita ada 4 sesi. Oke, dan nanti di setiap sesi itu akan ada sesi tanya jawab. Jadi jika Bapak Ibu ada yang kurang jelas atau belum mengerti, Bapak Ibu bisa catat ya Bapak Ibu ya, bisa catat. Jadi nanti saat sesi tanya jawab Bapak Ibu bisa bertanya. Ya Bapak Ibu ya, udah jelas ya di sini ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah nanti ketika ada makan siang dan setelah istirahat makan siang itu juga akan ada absensinya. Jadi Bapak Ibu jangan lupa untuk absen kembali di administrasi yang di depan ya Bapak Ibu ya. Oke ya Bapak Ibu, siap untuk ikut sesi pertama? Amin. Yuk kita mau berdoa dulu ya Bapak Ibu ya. Tuhan, terima kasih Tuhan buat pagi ini Tuhan. Engkau sudah mengumpulkan kami di KHB ini Tuhan. Kami mau siapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan pesan-pesan-Mu Tuhan, untuk kami bisa lebih mengerti lagi nilai-nilai, untuk kami bisa tertanam di Abalov ini Tuhan. Dan bukakan telinga rohani kami Tuhan, untuk kami dapat mengerti setiap firman yang disampaikan Tuhan, dan biarlah kami boleh menjadi rema juga Tuhan di dalam hidup kami ini Tuhan. Kami mau siapkan hati kami ini Tuhan untuk memuji-Mu juga Tuhan, mau nyembah-Mu juga Tuhan, dan kami mau siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami semua yang siap untuk mengikuti sesi 1 ini Tuhan, kami mau katakan amin. Haleluya, selamat pagi. Yuk sejauh semua kita bangkit beri bersama-sama. Wah ini kita akan bersama-sama selama 4 sesi ya. Haleluya. Pasti kita exciting semua, bergairah semua. Boleh senyum baik pada kiri kananmu, senyum yang terbaik, dan katakan senang banget melihat kamu hari ini. Salam yang terbaik juga. Aduh saya juga bahagia melihat kamu hari ini. Amin. Haleluya.
Mari mengawali semua ini kita mau memuji nama Tuhan, kita bersyukur karena kita tahu semua kita umat tebusan Tuhan, kita wajib bersyukur pada Tuhan. Amin. Haleluya. Arahkan hatimu, tinggikan namanya. Dan serukan bahwa Dia Tuhan yang baik buat kita semua. Rasakan kasih-Nya selalu ada buat kita. Haleluya. Mari sama-sama. Oh datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya. Amin. Oh dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setia-Nya. Oh bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setia-Nya. Oh kami bersyukur ya Tuhan, karena kasih setia-Mu ya Tuhan. Hey, sama-sama kata pada kiri kananmu, datanglah. Oh datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Katakan akan bersorak-sorai, ya akan bersorak-sorai. Hey! Oh bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya keselamanya kasih setia-Nya. Oh bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya. Ya, bersyukurlah. Oh bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya. Apa? Kasih setia-Nya. Dan bersyukurlah kepada Tuhan. Amin. Sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya. Bahwasannya untuk katakan sekali lagi. Oh, bahwasannya untuk selamanya kasih setia-Nya. Hey, soraklah, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya, soraklah, oh soraklah, haleluya, amin, soraklah, haleluya, haleluya, haleluya. Segala puji syukur, katakan dari awal, hey, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, amin, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, oh kami mau bersorak, amin, tinggikan nama, haleluya. Katakan lagi, segala puji syukur. Hey. Oh segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Oh kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan
Dalam semua kita ada ciptaan yang baru, amin. Hidup yang lama sudah tetapi hidup yang baru sudah datang. Haleluya. Mari pagi ini kita bawa syukur kita kepada Tuhan. Dia merubah hidup kita, Dia menebus kita, Dia jadikan kita hidup yang baru. Dan Dia mau kita hidup di dalam keluarganya, dalam kerajaannya, amin. Kami bersyukur Tuhan kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Kau menebus kami. Engkau menyelamatkan setiap hidup kami Tuhan. Engkau bawa kami kepada tujuan yang baru, kepada keluarga rohani yang baru Tuhan. Di dalam Engkau Tuhan kami menerima segala hal yang terbaik Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Terima kasih Tuhan. Oh terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Karena kasih-Mu Tuhan, kasih Tuhan tak bersyarat, amin, amin. Tak seperti cinta yang ada, ya selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Kau layak Tuhan. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima. Terpujilah Kau Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Kau layak Tuhan. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud karena salib-Mu ya Tuhan. Oh salib-Mu, kami bersyukur kemenanganku, dan bilur-Mu Tuhan, bilur-Mu. Kami bersyukur kesembuhanku, salib-Mu, salib-Mu, dan salib-Mu jadi kemenangan bagiku, kemenanganku. Dan bilur-Mu Tuhan, bilur-Mu jadi sembuhan, kesembuhanku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku,
ku sujud dan berterima. Terpujilah Tuhan, oh terpujilah Tuhan Yesus. Di atas segalanya, di atas segalanya. Amin, amin. Oh dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus. Kau ditinggikan di atas pujian. Amin, amin. Kau layak Tuhan. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih ya Tuhan. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Sebab kau layak Tuhan. Oh dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kami sembah kau Tuhan, kami tinggikan kau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kau telah selamatkan kami. Kau telah selamatkan hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Oh dan kau telah sembuhkan setiap luka kami Tuhan. Kami bersyukur kau pulihkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Oh segala ucapan syukur yang terbaik hanya bagimu Tuhan. Kau yang layak. Haleluya. Kami sembah kau Tuhan. Haleluya. Oh Ramata Sandaya layak. Kau layak kami sembah. Kau layak ya Tuhan. Engkau Raja atas hidup kami. Engkau Tuhan pemilik kami. Kami sembah kau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kila maka sana natarama. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk salib-Mu Tuhan, yang menjadi kemenangan buat setiap kami Tuhan. Menjadi Tuhan kekuatan yang baru dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur dengan oleh karena bilur-Mu kami telah dipulihkan, kami disembuhkan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami mengucap syukur. Oleh karena pengorbanan-Mu Tuhan, kami dilayakan Tuhan. Kami menjadi ciptaan yang baru Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kami mau terus Tuhan, ingin Tuhan semakin melekat kepada rencana-Mu dan rancangan-Mu Tuhan. Karena kami percaya Engkau mempersiapkan kepada kami Tuhan kehidupan yang baru, rancangan yang baru. Dan kami percaya Tuhan kekuatan-Mu, kasih karunia-Mu akan memampukan kami menghidupinya Tuhan. Bukan dengan kekuatan kami, namun karena Roh-Mu yang memimpin kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami memberikan hati yang terbuka hanya bagi-Mu Tuhan, kepada sabda-Mu, kepada kebenaran-Mu Tuhan. Tolong setiap kami Tuhan. Allah Roh Kudus, mampukan setiap kami Tuhan menerima setiap kebenaran-Mu Tuhan di dalam hati dan batin kami. Terima kasih. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Haleluya. Silakan Bapak Saudara. Tuhan berkati. Shalom saudara. KHB, komitmen hidup berjemaat, ini sangat penting sekali
Setelah saudara menjadi seorang percaya, orang Kristen, mengapa kita harus berkomitmen? Nanti saya akan sampaikan pentingnya komitmen. Karena gereja itu adalah komunitas yang terikat janji. Dan setelah saudara mendengarkan sesi 1 ini, nanti saudara akan semakin diyakinkan bahwa komitmen itu sangat penting. Intinya kalau saudara nggak pernah berkomitmen, maka setan begitu senang sekali untuk menguasai saudara. Jadi betapa pentingnya yang namanya komitmen. Nah, untuk itu saudara, sesi 1 ini saya beri tema Kerajaan Allah vs Kerajaan Iblis. Karena memang cuma ada 2 kerajaan, saudara. Di dunia ini yang mengendalikan dunia ini 2 kerajaan ini. Negara-negara yang ada adik kuasa Amerika, Rusia, China, semuanya itu hanya fana sementara saja. Dan mereka bisa hilang gitu saja. Karena mereka juga dikendalikan oleh 2 kerajaan ini. Nah, perhatikan baik-baik, ini bukan bicara soal agama, bukan bicara soal hidup yang sementara ini. Tapi kalau saudara sampai bisa ada di tempat ini mengikuti kelas SPK, kemudian mendengarkan komitmen hidup berjemaat ini, itu adalah sebuah perjalanan yang Tuhan memang sudah tentukan untuk saudara lalui. Nah, saya akan buka. Saya kepingin sekali sebagai penatua tentunya, bahwa saudara percaya kepada Tuhan bukan karena ikut-ikutan. Percaya kepada Tuhan bukan karena agama. Ya, yang namanya ikut-ikutan itu apa? Karena saudara memang ada di dalam sebuah keluarga Kristen, orang tua saudara sudah Kristen, ya saudara ikut Kristen. Coba kalau saudara ada di sebuah keluarga Muslim, saudara punya Islam. Bener gak? Ya kebanyakan maksudnya. Kalau saudara Hindu, ya saudara keluarga saudara Hindu, ya saudara otomatis pertama-tama pasti ke Hindu. Demikian juga Buddha. Bahkan kalau keluarga saudara, orang tua saudara ateis, nggak percaya sama Tuhan, nah saudara pun juga pasti akan terpengaruh, akan keseret ke sana walaupun nggak semua, nggak semua. Jadi saya mau pastikan bahwa saudara benar-benar percaya kepada Tuhan yang benar dengan cara yang benar. Saudara percaya karena memang mengalami Tuhan, mengalami jamahannya, mengalami sentuhannya. Tuhan menyatakan dirinya kepada saudara lewat kasih-Nya. Ketika saudara ditemui oleh Tuhan, bukan saudara yang mencari Tuhan, bukan saudara yang berusaha ketemu Tuhan, enggak. Tuhanlah yang berusaha mencari dan menemukan saudara. Bisa pindah yang ketutupan tiang ini? Lebih ini kenapa ini? Ini konser loh ini, rebutan ini kalau konser nih. Silakan bisa pindah, soalnya saudara nggak akan melihat saya nih. Melihat saya penting sekali saudara. Silakan bisa dibantu untuk Pak, bisa Pak supaya kelihatan jelas. Kalau ada rombongan silakan rombongannya juga langsung aja pindah. Agak cepat yuk, soalnya waktunya sangat mepet sekali. Nah, jadi saudara jangan menjadi orang percaya yang ikut-ikutan. Apalagi melihat agama Kristen itu menurut saya agama yang kayaknya sih paling baik. Wah, di sana ada kasih. Kalau di gereja ada pencopetnya nggak dihukum, diampuni, penuh pengampunan. Makanya banyak sekali pencopet di gereja. Halo? Handphone hilang lah, apa yang hilang lah.
Nah, kepercayaan kita harus benar-benar merupakan percaya karena mengalami perjumpaan ilahi. Yang tadi saya katakan, bahwa Allah ingin menyatakan dirinya kepada saudara. Bukan saudara yang memilih dia loh. Firman Tuhan katakan, Tuhanlah yang memilih saudara, bukan saudara yang memilih Tuhan. Dan kalau saudara ada di tempat ini, 100% saya maunya saudara benar-benar pilihan Tuhan. Nggak ikut-ikutan sekali lagi. Mungkin di antara saudara ada yang orang tuanya masih Buddha, masih Muslim, masih Hindu, ateis, masih. Kalau saudara ada di tempat ini dengan keluarga seperti itu, berarti Tuhan sangat mengasihi saudara-saudara. Karena lewat saudara, satu orang diselamatkan, seisi keluarga diselamatkan. Oke. Nah, saudara, Yohanes 6:45 sampai 60 dan 65 berkata semakin jelas bahwa kalau saudara nggak ditemui oleh Tuhan, nggak dikaruniai oleh Tuhan, saudara nggak mungkin bisa datang kepada Yesus, nggak mungkin. Ini Yesus yang ngomong, saudara. Ya, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa. Di dalam terjemahan lama lebih jelas lagi, nggak ada orang yang bisa datang kepadaku, Yesus bilang. Perhatiin ini ya. Kalau Bapak nggak bekerja dulu di dalam hatinya. Jadi ketika saudara bisa datang kepada Yesus karena Bapak ingin menyatakan diri kepada saudara. Dan Bapak mengolah hati saudara. Bapak jamah hati saudara sehingga saudara datang kepada Yesus. Yang benar itu, saudara. Bukan karena saudara mentang-mentang diajak teman mau datang gitu. Enggak bisa. Kalau Tuhan enggak bekerja di hati saudara, walaupun diajak oleh presiden belum tentu saudara mau. Enggak bisa. Jadi saudara harus tahu ayat ini. Ya. Ayat 65-nya diulang lagi. Kalau Bapak enggak mengaruniakan kepada saudara, saudara enggak menerima kasih karunia dari Tuhan, enggak mungkin saudara dapat datang menghampiri Yesus. Apalagi percaya kepada Yesus, menerima Yesus, enggak mungkin. Ya. Oke. Nah, sekarang pertanyaan yang sangat esensi, sangat mendasar adalah saudara harus tahu manusia diciptakan itu sebenarnya untuk apa? Gereja ada untuk apa sih sebenarnya? Dan kemudian Yesus datang menjadi manusia, itu kan dia Tuhan, Allah dia. Tapi mau datang menjadi manusia ke dunia, itu tujuannya apa? Karena apa? Saudara harus tahu. Ini enggak ada hubungannya sama agama sama sekali. Jadi yang saya sampaikan ini benar-benar nalar logika. Untuk apa manusia diciptakan? Karena sebuah misi, saudara. Manusia diciptakan karena sebuah misi. Gereja ada karena ada sebuah misi. Yesus datang ke dunia itu punya misi. Saudara harus tahu. Makanya tadi saya katakan, lewat komitmen hidup berjemaat ini, saudara nggak akan menjadi orang yang sekedar ikut-ikutan. Saudara benar-benar percaya, yakin sepenuh hati. Apapun yang saudara akan ambil. Karena ini adalah sesi penutupan SPK, kalau nggak salah begitu deh sih. Ya. SPK pemenang itu ditutup dengan KHB ini. Dan kami nggak memaksa saudara untuk ada di Abalov. Tapi kami akan mengarahkan saudara, kalau saudara nanti akan bertumbuh, berkomitmen, nanti pentingnya komitmen nanti saya akan sampaikan. Saudara harus berkomitmen tertanam di dalam sebuah gereja yang benar, saudara. Gereja yang membuat saudara
bertumbuh semakin mengenal siapa yang saudara sembah. Itu lebih esensi, saudara. Jadi nggak cuma sekedar gereja yang baik, gereja yang mewah, gereja yang di sana apalagi dari cowok-cowok ini yang cewek-ceweknya cakep gitu. Gereja yang kelihatannya ramai sekali. No. Gereja yang membuat saudara semakin takut sama Tuhan dan semakin mengasihi Dia. Berkomitmenlah kepada gereja yang seperti itu. Nah, sesi 1, sesi 2, bahkan nanti sampai sesi 4, itu nanti saudara akan disampaikan abalef itu apa, lebih jelas lagi. Jadi jangan sampai saudara hanya komitmen sama abalef padahal saudara nggak ngerti tentang abalef. Seperti kayak membeli kucing dalam karung, nggak tahu isinya apa itu. Saudara harus tahu abalef itu apa sebelum saudara bergabung tertanam di abalef. Kita nggak mau sembarangan juga. Nah, apa sih misi Bapak itu apa? Misi yang saya sampaikan tadi itu, karena sebuah misi manusia diciptakan, karena sebuah misi gereja ada, dibangun. Sebuah misi Yesus datang ke dunia. Nah, itulah yang saya sebut misi Bapak. Misi Bapak itu apa? Bapak mau seluruh bumi ini ada di bawah pemerintahannya. Bapak mau seluruh bumi, dunia ini ada di bawah kedaulatan pemerintahan kerajaannya. Nah, dari sini nih, ini seru ini. Kita nggak berbicara hanya ayat per ayat ya. Kita berbicara tentang sekarang ini loh. Aktualnya, nyatanya, sebenarnya seperti apa sih dunia ini? Ya, oke terus. Nah, karena Bapak ingin seluruh bumi dunia ini, dunia itu sistem ya, ada di bawah kedaulatan pemerintahan kerajaannya, makanya Allah punya goal. Goalnya apa? Allah ingin menghancurkan kerajaan musuh, membinasakan kerajaan musuh, membinasakan dan meluluh lantahkan kerajaan musuh ini, kerajaan iblis ini. Allah mau menghukum kerajaan iblis ini, si iblis ini, si ular tua ini. Dan begitu rajanya, si iblis, dedengkotnya iblis ini, dihukum, dilempar ke jurang maut selama-lamanya, Alkitab selesai, saudara. Tamat udah, selesailah Alkitab. Happy ending. Kalau saya membaca buku dulu, maunya happy ending. Saya lihat dulu endingnya apa ini. Kalau set, ya ngapain baca? Kalau endingnya ternyata menyedihkan, endingnya ternyata belum tamat tapi nggak berkelanjutan gitu, waduh lemes. Seperti waktu saya baca Kisah Rasul, kitab Kisah Rasul, udah pasal 28 sampai 30, ayat 30, 31 gitu, loh lanjutannya apa? Lemes. Setiap kali saya menyelesaikan isi Alkitab, pas kitab Kisah Para Rasul, biasanya ujungnya saya lemes, kelanjutannya mana? Apakah Alkitab selesai? Apakah maksudnya perjalanan Kisah Rasul ini sudah selesai? Enggak, saudara. Apakah perjalanan Yesus sudah selesai? Enggak. Kita enggak mungkin menulis biografi seseorang yang masih hidup. Yesus yang saudara kenal, yang saudara sembah itu sampai hari ini pun masih hidup. Inilah yang membedakan antara Kristen dengan agama-agama lain. Pemimpin agama-agama lain mati, dead, selesai. Tapi Yesus sampai sekarang masih hidup. Nah, sekarang saya buka dulu. Jadi Allah melalui manusia yang Ia ciptakan harus menghukum, membinasakan si iblis ini. Maksudnya pekerjaan-pekerjaan iblis yang sekarang sedang bekerja di dunia, yang sedang bekerja di keluarga kita, di dalam diri kita, di pasangan kita, anak-anak kita, yang sedang bekerja. Jadi Allah melalui manusia membinasakan pekerjaan iblis ini. Oke, saya
bahasa saya akan berusaha sesederhana mungkin. Jadi manusia diciptakan untuk berkuasa bagi Allah. Ya, Kejadian 1 ayat 26 sampai 28 itu. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya, perhatiin ini. Supaya apa? Halo? Supaya apa? Lalu ada orang? Saudara kayaknya diam itu takjub atau tegang atau apa? Bingung. Oh, bingung. Apa yang dibingungin? Allah berkata, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya mereka berkuasa. Jadi manusia diciptakan untuk berkuasa, saudara. Dan ini kan jarang disebut. Saudara diciptakan untuk berkuasa bagi Allah. Aduh Pak Lukas, saya ini siapa sih? Tapi nanti saudara akan tahu bahwa benar-benar saudara dipanggil untuk berkuasa bagi Allah. Terus Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, dan menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi Allah nggak menciptakan satu orang saja, tetapi sepasang komplit. Karena tidak baik manusia itu seorang diri saja. Nggak ada orang percaya, orang Kristen yang independen, sendiri. Dan dia nggak akan pernah bertumbuh, dan dia akan mati sendiri nanti. Jadi nggak bisa sendiri. Ayat 28-nya, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka. Sama-sama kita baca, yuk. 2, 3. Beranak cuculah dan bertambah banyak, yang keras suaranya, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Terus, berkuasalah atas yes. Nah kemudian Allah memberikan perintah nih. Ini perintah Allah ini. Di Kejadian 2 ayat 16 dan 17. Kita akan baca sama-sama. 2, 3. Tuhan Allah memberi perintah. Oke. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab keras pada hari yang kau memakan pastilah engkau mati. Tapi akhirnya mereka memberontak dan makan buah yang dilarang itu. Padahal semua pohon buahnya bebas dimakan. Satu saja. Mungkin ada jutaan pohon. Supaya saudara punya gambaran, saudara, bahwa pohon yang dimaksud itu pohon yang ada di taman yang Tuhan bikin, tempatkan manusia di situ. Ada gambaran ya? Nah, Taman Eden itu besarnya itu meliputi 3 benua. Benua Asia, benua Eropa, dan benua Afrika. Jadi besarnya kayak apa itu? Oleh sebab itu Adam nggak bisa sendiri. Makanya perintahnya beranak cuculah, bertambah banyak, penuhi bumi, taklukkan. Ada kata-kata taklukkan, tolong diperhatikan. Berkuasalah atas seluruh yang hidup di bumi. Inilah tugas manusia. Manusia diperintahkan untuk berkuasa atas seluruh bumi bagi Allah. Perhatiin. Nah, saya akan gambarkan ini. Ya, saya akan gambarkan, mudah-mudahan saudara semakin lebih jelas. Oke. Ini kerajaan Allah.
Ini kerajaan apa? Iblis atau kegelapan. Nah, saudara, ternyata seluruh isi Alkitab ini dari Kejadian sampai Wahyu, sebenarnya mereka berbicara tentang unsur-unsur yang ada, dan unsur-unsur yang utama di dalam Alkitab itu hanya 3 ini aja. Ada kerajaan Allah atau kerajaan surga, kerajaan iblis, dan bumi yang diperebutkan. Berarti. Nah, kita tahu bahwa bumi, dunia sudah dikuasai oleh roh jahat. 1 Yohanes 5 ayat 19. Perhatiin. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Kerajaan iblis telah menguasai dunia. Makanya dunia ini sudah benar-benar dikendalikan oleh kerajaan kegelapan, kerajaan iblis. Dan disebut kerajaan dunia. Perhatiin. Seluruh dunia ini bicara soal sistem. Ya, dikendalikan oleh kerajaan kegelapan. Nah, perhatiin ini. Makanya dunia ini sudah dikuasai oleh kerajaan musuh. Bumi terkutuk, makanya ada banjir, gunung meletus, tsunami, tanahnya tandus nggak subur, tanahnya beracun, macam-macam. Manusia tadinya di Taman Eden itu nggak perlu sampai mau makan aja bekerja, seperti kayak burung. Makanan tersedia dengan sendirinya. Bukan berarti di Taman Eden nggak kerja loh ya. Tugas Adam pertama-tama memberi nama kepada seluruh binatang yang diciptakan Allah. Wah, itu kan jutaan macamnya. Semut aja berapa macam itu. Nangkep ya? Oke, jadi seluruh dunia itu definisinya macam-macam. Bisa bumi dan seluruh makhluk yang ada di dalam. Dunia itu sudah juga bicara tentang budaya, tentang sistem, tentang cara hidup, tentang teknologi dan lain sebagainya yang ada di atas bumi ini. Disebut dunia. Jadi saudara, Allah nggak mau karena bumi itu diciptakan oleh Allah untuk manusia sebenarnya. Nah, itu amen dari surga itu. Nah, setelah ada peringatan begini, boleh nggak handphonenya dicek silent belum? Nah, kalau saya sudah sampaikan begini, nanti kalau ada bunyi disiplin ya. Oke. Allah mau, misinya, Bapak mau seluruh bumi ini ada di dalam pemerintahan, di bawah pemerintahan kedaulatan kerajaannya. Jadi Allah ingin memperluas kerajaan surganya ini. Pakai O nggak apa-apa ya, ada yang pakai U nggak apa-apa udah, ini nggak penting. Nah, Allah mau seluruh bumi ini ada di bawah kuasa pemerintahan kerajaannya. Makanya terjadi peperangan yang dahsyat antara iblis dan kerajaan Allah. Dan peperangan ini medianya, Allah nggak langsung nyerang iblis, enggak. Media yang dijadikan peperangan itu ada di dalam diri manusia. Makanya di dalam diri manusia itu terjadi medan peperangan. Dan itu ada di bumi. Bagaimana Allah membawa kerajaan surganya berkuasa di bumi? Dia harus menciptakan manusia yang segambar dan serupa dengan dia. Diciptakanlah yang namanya Taman
di Eden. Allah menjadikan manusia yang segambar dengan dirinya. Kemudian tadi Allah memerintahkan manusia ini beranak cuculah, bertambah banyak, penuhi bumi. Ini belum memenuhi bumi, ini hanya di taman saja. Dia harus memenuhi bumi ini, menaklukkannya, perhatiin. Padahal bumi ini sudah dikuasai oleh kerajaan musuh. Dapat ngikutin ya? Nah, beranak cuculah, bertambah banyak, penuhi. Belum beranak cucu dia sudah berontak makan buah yang dilarang. Akhirnya kenapa? Akhirnya ini diusir dari taman. Padahal taman ini sebenarnya apa ini? Taman ini adalah pos kerajaan Allah, pos kerajaan surga yang dibangun pertama di bumi oleh Allah. Nah, Adam Hawa itu ditempatkan di pos kerajaan surga. Makanya di taman ini mereka bebas bergaul dengan Allah. Selebihnya di luar taman ini udah gelap, dikuasai oleh kerajaan iblis. Perhatikan. Nah, mereka diusir, akhirnya mereka hidup di luar taman. Ketika mereka makan buah terlarang itu, maka tubuh jiwa rohnya hancur. Sorry. Bisa dibantu, oke. Bisa dibantu aku? Tulisan kecilnya, kegedean ini. Bisa, sorry, saya ini gaptek. Mana? Udah? Tubuh, jiwa, dan roh. Manusia kan terdiri dari ini kan? Ya. Nah, tubuh ini apa? Yang kelihatan organ tubuh. Jiwa ini apa? Ada yang tahu? Iya. Pikiran saya singkat aja ya. Perasaan dan apa? Persekutuan. Saya singkat. Pikiran, perasaan, kehendak, atau pikiran, perasaan dan kehendak, kok persekutuan. Kehendak. Jiwa kita itu terdiri dari pikiran, perasaan, kehendak. Pikiran, perasaan, kehendak kitalah yang sekarang menjalankan kehidupan kita ini. Jadi hidup kita dijalankan, dipimpin, dikuasai oleh ini. Oke, roh ini juga terdiri dari 3. Ini untuk pengetahuan aja. Ini hati nurani, intuisi. Saya singkat aja supaya nanti saudara nanya-nanya nih. Ya, ini baru persekutuan. Oke, persekutuan itu penyembahan. Binatang nggak bisa nyembah ya. Yang membedakan manusia dengan binatang itu, kalau binatang itu cuma punya tubuh sama jiwa, roh nggak punya. Makanya kalau binatang mati ya hilang. Kalau manusia mati nggak hilang, roh jiwanya masih ada. Rohnya yang masih ada. Kan jiwanya melayang, rohnya masih ada.
Makanya saudara pikir orang yang bunuh diri, dia pikir oh persoalannya berat, utangnya bermiliar-miliar sampai mati juga, sampai 100 keturunan juga nggak bisa mengembalikan hutangnya. Ditinggal pasangannya, anak-anaknya memberontak sama dia, udah tekanan tuh begitu banyaknya, dia bunuh diri. Dia pikir dengan bunuh diri udah nggak mikir, enak aja. Enggak, malah menderita dia. Dia nggak bisa memperbaiki, hancur dia. Jangan dipikir orang yang bunuh diri masuk surga ya. Oh banyak hutang dosanya nggak bisa dibayar, dia udah mati. Kalau dia masih hidup, masih dia bisa bertobat, ngerti nggak? Nangkep ya? Dia kalau mati mana bisa bertobat dia? Habis, bodoh aja. Ya singgol sebelahmu, tadi denger nggak gitu? Oke. Jadi saudara, ininya rusak semua. Ini rusak. Sampai sekarang kita semua rusak jiwa kita, termasuk saya. Cuman kerusakannya beda-beda. Ada yang parah, ada yang nggak terlalu parah gitu. Ya, oke. Terus. Nah, saudara, ketika Allah menciptakan manusia memberontak, kemudian diusir dari taman ini, maka misi Bapak berhenti nih, yang Kejadian 1 tadi, 26 tadi, sampai 28 tadi, misi Bapak. Misi Bapak. Tidak ada yang menjalankan. Terhenti, nggak dijalankan sekarang. Makanya dunia tambah hancur kan sekarang. Bener nggak? Dan orang yang jahat semakin jahat, orang yang kudus akan semakin kudus. Dan itu ditulis di dalam Alkitab. Makanya saudara harus tahu bahwa dunia ini cuma ada 2 pilihan, hidup di dalam dunia ini. Kita selalu di persimpangan jalan, selalu diperhadapkan kepada 2 pilihan. Benar atau jahat, bukan baik atau jahat. Baik itu relatif. Orang yang benar pasti baik, orang yang benar belum tentu, orang yang baik belum tentu benar. Oke. Nah, saudara, misi Bapak bukan misi agama. Saudara harus tahu. Misi Bapak tadi membawa kerajaan surganya berkuasa atas seluruh bumi dengan menghukum kerajaan iblis ini, membinasakan kerajaan iblis ini. Makanya ada pujian bumi penuh kemuliaan. Nanti ketika bumi ini dipulihkan, nanti jangan terkejut nanti. Harimau, singa, serigala bergaul sama anak lembu. Bergaul, nggak menerkam, saudara. Ada kedamaian ilahi di situ. Makanya bumi yang baru, langit yang baru. Ketika kerajaan surga sudah menguasai bumi ini dengan menghukum Lucifer. Allah bisa aja sebenarnya langsung berkuasa tanpa manusia bisa. Tapi iblis akan menuduh, terang aja dong, mentang-mentang engkau yang menciptakan, engkau yang berkuasa, ya udah semaunya engkau aja. Iblis bisa menuduh begitu. Kenapa saya ngomong begini, bisa ngomong begini? Pengalaman Ayub, saudara pernah mendengar cerita Ayub? Ayub itu orang saleh, orang yang beribadah kepada Allah. Dia kekayaannya luar biasa sekali, ternak-ternaknya, anak-anaknya banyak sekali, dan benar-benar keluarga bahagia sejahtera. Bahagia sejahtera lagi. Kekayaannya melimpah. Karena dia orang yang beribadah, Tuhan berkata kepada Allah, nanya sama iblis, "Hei iblis, dari mana kamu?" Beredar-edar di bumi ini. Engkau lihat gak hambaku Ayub? Emang kenapa? Lihat, dia saleh, kudus hidupnya. Dia takut sama aku. Terang aja dong, engkau berkati dia. Coba kalau engkau gak berkati, dia ngutuk engkau paling. Ya, mentang-mentang engkau berkati, ya dia menjadi orang baik. Engkau pagari dia, engkau lindungi dia. Ini pembicaraan antara Allah sama iblis loh. Di Alkitab ada ya. Dan Allah berkata, "Oke, aku cabut pagar ini.
dan aku stop berkat ini. Engkau cobai aja. Sama iblis dihabisi kekayaan Ayub. Binatang-binatangnya, peliharaan, ternaknya dimatiin semua sama iblis. Termasuk anak-anaknya dibunuh semua sama iblis. Dan akhirnya enggak sampai di situ. Ayub diserang oleh iblis lewat penyakit sehingga kulitnya gatal tapi enggak bisa berhenti gatalnya. Soalnya bisa gatal itu sengsara loh. Kalau gatalnya gatal nyamuk gitu aja diginiin mati, so ini udah. Ini gatalnya enggak pernah berhenti gatal. Enggak pernah sampai hilang gatalnya. Gatal terus sampai dikerok sama gelas sama beling gitu ya. Dikerok-kerok berdarah semua sampai kurus kering. Tapi Ayub tetap setia kepada Tuhan. Nah, lewat pembicaraan ini Allah nggak mau dituduh oleh iblis nggak adil dong, terang aja. Karena Allah itu maha adil, saudara. Bahkan iblis harus mengakui bahwa Allah itu maha adil. Karena iblis itu memberontak, makanya iblis dihukum. Mengapa kita harus bertobat? Karena akibat dosa pasti ada hukuman, saudara. Ada hukuman. Makanya saya mau saudara hati-hati, jangan sampai saudara meremehkan yang namanya perbuatan dosa. Nanti setelah selesai ini saudara akan tahu betapa pentingnya saudara harus waspada menjauhi dosa, menjauhi kejahatan. Oke, terus. Nah, misi Bapak bukan misi agama, bukan misi kerajaan. Enggak ada hubungan sama kerajaan. Ingat, enggak ada hubungannya sama agama. Misi Bapak itu clear benar-benar. Dia misinya adalah misi kerajaan. Misi Yesus, misi kerajaan. Apa bedanya kerajaan Allah sama agama? Nah, coba perhatiin baik-baik. Ya, inilah perbedaannya. Ya, next, Kak Ifung. Ingat, apa bedanya kerajaan dengan agama? Kerajaan adalah sebuah negara, saudara. Sedangkan agama adalah usaha manusia sampai ia menemukan kerajaan. Sebelum dia menemukan kerajaan, maka agama tetap akan eksis terus. Ketika dia menemukan kerajaan, dia bukan agama lagi. Dia adalah sebuah kerajaan. Nanti saya akan jelaskan itu. Nah, saudara, beda sekali ya kerajaan dan agama. Nah, kerajaan memusatkan perhatiannya pada bumi. Sedangkan agama memusatkan perhatiannya pada surga. Semua agama termasuk Kristen, saudara. Lihat, terus yang ketiga. Kerajaan itu adalah Tuhan yang datang kepada manusia. Tapi agama berusaha menjangkau Tuhan. Semua agama. Terus, kerajaan mempengaruhi, memberi pengaruh dan mengubah bumi. Sedangkan agama ingin melarikan diri dari bumi. Lihat, semua agama diiming-iming yang mengajak umatnya meninggalkan bumi. Yang penting tujuan kita ke surga nih. Lah, sedangkan bumi itu diciptakan untuk manusia, bukan untuk iblis. Kalau kita berpikiran kita siap-siap meninggalkan bumi, kemudian yang penting kita tinggal di surga, enggak tanggung jawab. Bumi yang menjadi milik manusia sebenarnya Allah berikan kepada manusia yang tadi ayatnya ada tadi, itu sekarang dikuasai oleh kerajaan kegelapan, malah kita tinggalin. Enaknya kerajaan musuh dong. Saya harap bisa mengikuti ini. Terus ada lagi? Kerajaan berusaha membawa surga ke bumi, sedangkan agama berusaha membawa bumi ke surga. Coba perhatikan benar-benar. Masih ada? Masih ada, Kak? Cukup? Ini ya, oke. Nah, jadi betapa bedanya yang namanya kerajaan dan agama. Sedangkan misi Bapak adalah misi kerajaan, bukan misi agama. Agama itu hanya usaha manusia aja. Agama yang satu gak berhasil menemukan kerajaan, ada agama yang satu lagi.
Makanya ada ratusan bahkan mungkin ribuan agama di dunia ini. Nah, saudara harus tahu itu. Agama nggak menyelamatkan. Agama sendiri bingung caranya selamat gimana. Karena nggak menemukan kerajaan. Nah, masalah posisi, masalah keselamatan itu masalah posisi saja, saudara. Perhatiin baik-baik. Ini kerajaan Allah. Ini kerajaan iblis. Kita tadi ada di dalam dunia atau bumi. Saya tulis dunia aja. Dunia atau bumi. Kan kita hidup di bumi ini. Sekarang posisi saudara itu dikuasai oleh kerajaan iblis ini atau oleh kerajaan Allah. Posisi saudara ada di mana ini? Apakah kerajaan Allah itu nanti kalau kita mati? Salah sekali. Kerajaan Allah itu sekarang secara spirit. Fisiknya nanti waktu Yesus datang kedua kali. Karena Yesus bilang ketika ditanya tentang kerajaan Allah, kapan kerajaan Allah datang? Loh, kerajaan Allah enggak disertai tanda-tanda lahiriah, enggak. Sebab kerajaan Allah itu ada di antara kamu. Ada di antara kamu. Kerajaan Allah itu ada di antara kamu. Ketika Yesus datang, kerajaannya ikut datang. Ketika Yesus mengusir setan, dia bilang, kalau aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Di mana ada Yesus, di situ ada kerajaannya. Ketika Yesus ada di hati saudara, kerajaan Allah ada di hati saudara. Oke, sekarang masalahnya begini. Apakah saudara dikuasai atau ada di posisinya saudara itu ada dikuasai di kerajaan iblis atau kerajaan Allah? Artinya begini, saudara hidup sekarang ini mengikuti prinsip kerajaan Allah atau prinsip kerajaan dunia, kerajaan iblis. Budaya apa? Kalau saudara hidup seperti orang yang nggak percaya, orang dunia, saudara nggak ada di dalam kerajaan Allah. Saudara ada di dalam kerajaan dunia yang dikuasai kerajaan iblis. Kalau saya hidup di dalam kerajaan surga Allah, berarti saya harus hidup mengikuti ketetapan-ketetapan kerajaan surga dong. Saudara sebagai warga negara Indonesia, saudara harus hidup sesuai dengan ketetapan-ketetapan Indonesia dong. Undang-undang, peraturan-peraturan pemerintah, betul nggak? Sekarang saudara seharusnya punya dua kerajaan kalau saudara sudah menjadi warga kerajaan Allah atau diselamatkan. Keselamatan masalah posisi. Ketika saudara ada di dalam kerajaan iblis, posisinya kerajaan dunia, walaupun saudara percaya kepada Yesus, walaupun saudara aktif pelayanan, aktif beribadah, saudara pasti binasa. Selama saudara hidup mengikuti ketetapan-ketetapan dunia. Ketetapan dunia itu ketetapan iblis. Cara hidup saudara serupa dengan orang-orang dunia. Walaupun saudara melayani kayak apapun, percaya kepada Yesus, saudara pasti binasa. Selama saudara ada di dalam kerajaan dunia atau kerajaan iblis. Tapi walaupun saudara ada di dunia ini, tapi saudara sudah menjadi warga kerajaan surga nih, kerajaan Allah nih. Saudara hidup mengikuti ketetapan-ketetapan Allah yang dibuat di dalam kerajaannya. Berpegang kepada peraturan-peraturan yang dibuat dalam kerajaannya. Saudara selamat. Dan itu sudah dinubuatkan di Yehezkiel 36, nanti saudaraku baca sendiri ya. Yehezkiel, tolong nanti dicatat saudara. Yehezkiel. Betul tulisannya nih, Yehezkiel 36 ayat 27. Saudara harus baca dari ayat 25.
Saudara nanti baca sendiri. Itu nubuatan. Proses perjalanan kita sebagai manusia lama menjadi manusia baru. Dan ketika manusia baru seharusnya kita sebagai warga kerajaan Allah. Dan saudara akan melakukan yang dinubuatkan Yehezkiel ini. Oke, sampai sini saya akan tutup. Ada pertanyaan, silahkan saudara ajukan. Saudara harus kritis. Saudara harus tanya sejelas-jelasnya. Keluar dari sini saudara harus nangkep semua. Silakan tanya apa aja yang sehubungan dengan ini. Yuk, silakan. Waktunya sangat singkat sekali. Kalau ada pertanyaan silahkan. Ada? Oh, sudah jelas semua. Benar. Sudah jelas berarti harus mengambil tindakan loh ya. Berbuat, melakukan apa yang saudara dapat ini. Saudara harus hidup di dalam kerajaan Allah. Dan sekarang Yesus tinggal di dalam saudara. Yesus memakai saudara untuk dijadikan tempat tinggalnya dan tempat dia bekerja untuk menjalankan misi Bapaknya yang gak dijalankan oleh Adam yang pertama. Perhatiin. Ada yang bertanyakan? Silakan, cepat angkat tangan. Dari pembina boleh kalau ada yang mau ditanyakan, silakan supaya memperjelas para peserta. Silakan. Dari penjabaran yang sudah disampaikan, kita diarahkan ke dua titik. Yang pertama itu antara iblis, yang satu kepada Allah. Tapi ya, karena kita sebentar, ya. Saya sempurnakan tadi pernyataan tadi. Kita diarahkan ke dua titik, enggak. Kita enggak ada pilihan lain. Sudah langsung diperhadapkan dengan dua titik ini. Iya. Oke, bagus. Nah, apabila di dalam kehidupan kita mungkin masih ada yang memilih dua-duanya gitu dalam kehidupan pribadinya, itu masih digolongkan masuk yang mana gitu. Kalau orang itu tidak yang satu setengah, satunya setengah, itu masuk di golongan mana gitu. Ini pertanyaan yang sangat baik sekali. Iya, mungkin ya. Itu minta Tuhan berkata, Allah berkata ya di dalam Wahyu, itu namanya suam-suam kuku, panas enggak, dingin enggak. Nah, orang yang suam-suam kuku, panas enggak, dingin enggak, karena Allah berkata, kalau engkau panas, panas sekalian. Kalau dingin, dingin sekalian. Karena cerita itu ada di Israel, itu ada sebuah kolam atau sungai, kolam kalau nggak salah ya. Itu ada memang suam-suam, panas enggak, dingin enggak. Nah, terus ada panas sekali atau dingin sekali. Nah, orang yang saya nggak tahu mandi atau apa ya itu, saya udah agak lupa, udah lama saya nggak kesana. Ya, kalau kita memilih panas aja itu bisa menyembuhkan, dingin aja bisa menyembuhkan, tapi panas dingin nggak menyembuhkan. Nah, suam-suam artinya itu. Nah, menghadapi orang yang suam-suam, Allah berkata, aku hendak muntahkan dia. Jadi Allah itu enak terhadap orang-orang yang separuh-separuh tadi. Orang enak gimana sih? Enak kan mau muntah kan? Enak atau apa kalau mau muntah itu? Ya kurang lebih gitulah ya. Jadi gitu. Itu lebih jahat daripada kalau engkau jahat aja sekalian. Begitu jahat, yang penting akhirnya bertobat gitu. Daripada bertobat enggak. Ngerti ya? Nah, Allah enggak suka sama orang yang setengah-setengah. Panas sekalian, dingin sekalian. Karena kerajaan Allah itu pasti. Di sana enggak ada kamir sedikit pun enggak boleh. Ya coba, ini warna putih ini. Satu titik ada tinta gitu. Udah mengkamiri kan. Adonan kue,
Itu coba, kalau ada telurnya ada 15 telur dikocok-kocok, tapi ada 1 telur busuk, enggak, kan lebih banyak yang bagus, dicampur aja di situ, hancur. Jelas ya? Enggak kompromi. Enggak ada yang kompromi di dalam Tuhan ya. Masa kompromi sama iblis? Enggak boleh, makanya hidup kita ya gini-gini aja. Separuh-separuh aja. Ada lagi? Waktu berjalan terus. Biasanya ini 1 sesi itu bisa 1 hari ini. Saya press ini. Nanti detailnya ketika saudara nanti sudah komitmen benar-benar di Abalov, saudara saya akan lebih lengkapin ini. Ceritanya saya akan lengkapi sampai lengkap. Itu sangat menarik sekali cerita itu. Jelas semua? Benar, cuma 1 orang segini yang bertanya. Wow, saudara ngerti nggak tadi? Halo, ada orang? Ibu tadi cukup bisa mengikuti nggak cerita tadi? Ibu bisa mengikuti nggak? Atau ibu aja deh? Bisa, betul? Ibu juga bisa, ngikuti bisa? Nangkep? Yang dari Mandarin tolong angkat tangan. Yang dari Mandarin, angkat tangan tolong. Saudara jangan takut-takut, Mandarin bangga dong. Oke, bisa mengikuti nggak tadi? Ceritanya ini. Nggak perlu terjemahan? Oh, nggak perlu, oke. Ya. Oh sebelumnya? Ya sebelumnya. Sebelumnya? Ingin Ibu? dilarikan ini. Ya. Kan umumnya semua agama menjual doktrin surga lah ya Pak ya. Apa menjual Semua- doktrin? Oh iya, mengimimi apa-apa surga akhirat lah gitu ya. Heeh. Saya rasa di Abalov juga begitu loh Pak. Oh iya, karena di Abalov nggak semuanya orang benar. Oh gitu. Maksudnya? Saya Maksudnya dengar benar-benar. di Mandarin ada pertanyaan, kalau Anda saat ini mati, Iya. Anda yakin masuk surga kan gitu, sama juga menjual surga gitu. Gimana? Enggak, maksud saya Abalov juga sama dengan agama lain, Oh, kalau Abalov Menjual sebagai agama sama aja. surga gitu. Iya. Itu Oh, pertanyaan saya. loh di Abalov juga banyak yang brengsek loh. Kamu yakin nggak kalau mati masuk surga itu? Iya. Itu dia maknya ke situ. Ya enggak, maksudnya pertanyaan tadi apa nih? Ya itu dia maksud saya. Abalov juga kurang lebih ya begitulah, menjual tentang surga gitu. Oh, bukan menjual surga. Abalov mau semua orang masuk surga. Karena kenapa? Itu maunya Tuhan. Sebentar. Allah ingin semua manusia diselamatkan. Ingat ini. Tapi karena dosa harus dihukum. Ini jangan disangkut pautkan Abalov apa gitu, enggak ya. Saya enggak ngomong soal itu. Tapi yang dipercayai. Nah, penatua percaya itu, tapi anggota jemaatnya kan belum tentu. Di Abalov itu mungkin ada yang percaya sama pengangkatan, ada kerajaan 1000 tahun, tapi ada yang juga yang enggak. Jadi enggak bisa dipukul rata Abalov ya. Ngerti ya? Wah, kalau begitu gimana? Sekarang ini angkatan keberapa ini Desi? Desi mana Desi? Ini angkatan keberapa? SPK. Oh, tahun ini baru. 2025. Oh, terakhir ya. Angkatan ini ternyata ada yang mabuk. Wah, angkatan ini parah sekali ini mabuk. Enggak fair dong itu. Ngerti enggak? Padahal cuma 1 orang yang mabuk itu. Ngerti Pak ya? Jadi kita nggak boleh sekedar menilai atau judgement ya, menghakimi hanya sekilas pandang. Nggak boleh. Nggak boleh. Ternyata penatua begitu, ya penatua kan orang yang belum sempurna. Ngerti Pak ya? Kita sendiri harus lebih bijaksana. Saya nggak mengatakan Abalov yang terbaik. Tapi Abalov punya komitmen tinggi. Bahwa Abalov
harus menjadi gereja kesaksian, menjadi gereja yang menjalankan misi Bapak. Ya, Abalov nanti nilai-nilai nanti akan lebih tajam lagi nanti. Ya, Abalov bukan gereja yang sempurna. Kalau gereja yang sempurna nanti gereja-gereja yang lain tutup semua ke Abalov semua nanti. Nanti Abalov jadi sombong. Loh, Abalov kan banyak yang sombong. Tapi banyak juga yang enggak. Nah, adil dong. Fair dong ya. Oke, tapi maksud saya tadi tahu ya, udah jelas ya bahwa maksudnya yang ini apa tadi? Apa tadi pertanyaannya? Ingin melarikan diri dari bumi gitu. Kebanyakan Agama itu memang agama ingin melarikan diri dari bumi. Loh, tapi Abalov bukan ingin melarikan diri dari bumi, Pak. Meninggalkan sistem dunianya. Cara hidup serupa dengan dunia kita harus tinggalin. Kan Yesus sendiri bilang, firman Tuhan katakan, Roma 12 ayat 1, 2, hafal nggak? Hafal ya? Hafal, coba kamu deh, yuk. Karena itu, saudara-saudara, gitu terus. Yes. Ayat 12-nya ya. 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 Yes. Enggak nyiapin hadiah sih ya. Ya biasanya kalau biasanya kasih hadiah. Oke, ada lagi? Ini waktunya hampir habis nih. Mungkin tinggal berapa detik aja. Pakai kesempatan. Cukup? Ibu bisa mengikuti tadi? Sulit. Saya berusaha pelan-pelan. Ibu bisa mengikuti. Cerita yang tadi saya sampaikan itu bisa diikuti nggak? Bisa. Ibu juga bisa? Ibu? Enggak bisa. Aduh, tertuduh saya. Jadi belum jelas Bu ya. Kira-kira yang mana? Ibu dari Mandarin ya? Oh dari Mandarin. Waduh, ini mestinya Pak David harus menerjemahkan saya nih. Atau Endang nih. Yang Mandarin yang kira-kira belum begitu jelas tolong angkat tangan. Nanti saya akan ulang untuk diterjemahin sama Endang nih. Bener sulit ya untuk mengikuti ya. Aduh maafkan Ibu. Nanti gimana ya? Ya ikutin aja ya, nanti minta Roh Kudus yang menerjemahkan. Ya. Oke, Ibu juga. Bisa tapi bisa mengikuti. Bisa ya. Jangan terpaksa bisanya. Oke. Kalau Mandarin juga? Dikit-dikit bisa ya. Enggak apa-apa, tapi apa yang saya sampaikan bisa dimengerti? Oh. Oke. Oh direkam ya, bagus. Nanti kalau kurang rekamannya nanti minta Kak Ivong aja ya. Oh ada kertas biasa sih, itu biasanya si Lani ya yang nyiapin ya. Iya, makanya bergantung sama Roh Kudus Ibu. Iya. Ya. Ini jangan mic-nya. Ada yang nanya ini. Nah Ibu ini Tunggu. Supaya semuanya dengar. Maksud saya ada Allah, ada iblis, ada bumi ya. Ada bumi dunia ini. Oke. Yang suka ganggu kan iblis. Bukan ganggu aja, dia udah menguasai dunia, Iya, menguasai kuasa bumi. Kan? Iya. Tapi kalau Tuhan kan yang lebih kuasa dong. Iya. Tuhan langsung mati iblis aja nih nggak ganggu. Lah itu dia. Itu. Terima kasih. Ini yang namanya otentik itu. Apa adanya. Saudara masih munafik. Saudara masih nggak apa adanya. Di permukaan ini lebih jelas, terima kasih. Sayang. Bukan, aku nggak ngerti itu. Iya, saya akan jelaskan pelan-pelan. Oke, jadi saudara, kenapa? Yang tadi kan saya sudah sampaikan, walaupun nggak menciptakan manusia tadi,
Sebenarnya Allah bisa aja nendang iblis kan? Nendang iblis bisa aja, udah dimatiin aja iblis, sudah ini biar kita happy semua gitu ya. Nah, tapi iblis bisa menuduh Allah. Ada yang bisa menjelaskan mewakili saya? Bener Bu, pelan-pelan saya harus turunkan standar. Jadi Bu, iblis itu sebenarnya tadinya malaikat yang memberontak. Tapi itu ciptaan Allah juga. Iblis itu makhluk surga loh. Makanya makhluk yang di bumi gak bisa melihat dimensi surga ini. Ini taman ini gak bisa dilihat oleh orang-orang bumi yang sudah berdosa. Karena ini dari dimensi surga. Makanya ini pos kerajaan surga yang ditaruh Tuhan di bumi. Ini untuk semuanya ya. Terima kasih, kalau ada pertanyaan saya bisa melebar kemana-mana nih, bisa lebih tajam lagi. Nah, Allah bisa aja menghukum iblis, tapi waktunya belum. Waktunya belum. Allah ciptakan manusia dengan kehendak bebasnya. Makanya Allah hanya berikan dua pilihan aja, mau taat atau memberontak. Taat kepadanya atau memberontak. Kalau memberontak berarti dia ada di pihak iblis. Karena iblislah si pendusta, si pemberontak itu, bapaknya pemberontak. Nah, Allah membiarkan manusia untuk memilih memberontak atau taat. Sebab kalau langsung dibinasakan, ya nggak tahu sebenarnya manusia itu seperti apa. Manusia tetap ada kehendak bebas. Dan iblis, Allah itu fair tahu ya Bu ya, adil. Jadi iblis pun juga nggak bisa menuduh Allah, terang aja dong, engkau yang berkuasa, engkau pasti menang. Yang Ayub tadi loh, terang aja dong, engkau semena-mena. Dari malaikat yang memberontak. Tuhan dong, malaikat kan yang menciptakan Tuhan, Allah. Siapa yang menguasai? Kerajaan Allah, ya. Gini Bu, ya. Allah ingin menghukum iblis. Ingin menghukum ya. Nah, tapi Allah nggak mau nanti ada benih pemberontakan lagi ketika dia menciptakan manusia. Karena manusia diciptakan nggak kayak robot. Manusia diciptakan dengan kehendak bebasnya. Dia bisa memilih untuk benar, ya, taat kepada Allah. Dia bisa memilih untuk nggak taat kepada Allah. Karena iblis belum dihukum. Dihukumnya nanti. Belum. Ya, kayaknya sih benci sekali sama iblis ya. Iya. Iya, memang iblis itu biang kerok gitu. Makanya jangan ikuti perbuatannya ya, pekerjaan jangan ikuti. Loh, salah satu pekerjaan iblis apa? Bohong. Loh, banyak yang senang bohong loh Bu ini. Iya. Maksudnya gimana? Iya. 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 Tahu. Orang dia yang bohong masa enggak tahu? Iya. Iya. Ya enggak, maksudnya iya, jadi Bu, ketika manusia pertama Adam, itu nenek moyang kita kan, Adam itu memberontak, makan buah yang dilarang, rusak. Jadi keturunannya, tolong perhatikan ini, sekalian Bu ya, saya menjelaskan ke semua ya. Ya, ikutin saya ya. Ketika Adam memberontak, tubuh jiwa rohnya tadi rusak kan ini, pikirannya rusak Bu. Bohong itu udah dianggap kayak makan kuaci aja gitu, nggak berasa gitu. Namanya bohong itu, termasuk kita loh. Ayo, jangan suka mukanya muka nggak pernah bohong gitu, jangan. Ya, oke. Nah, kemudian ketika dia punya anak pertama, itu jiwanya juga rusak. Semua keturunan Adam, kita keturunan Adam semua.
jiwa kita tuh rusak, pikiran kita itu rusak. Sedangkan hidup kita itu dijalankan oleh pikiran kita, kemauan kita, oleh perasaan kita. Yang menjalankan hidup kita kan itu. Ya kan? Nah, ketika anak pertama lahir, dia udah rusak. Rusak itu artinya sudah ditaklukkan oleh hawa nafsu daging. Dan ketika dia sudah ditaklukkan, maka timbul di dalam dirinya kerajaan ego. Tahu ya? Ya, aku. Mandarinnya apa sih, mana yang ahli Mandarin ini? Apa? Wong. Wo. Oh, wo aku tahu. Maksudnya tuh ego. Ego itu apa? Apa? Ya, cese ya. Cese. Oke. Ego. Nah, ego ini daging. Jadi, sebentar, perhatiin. Jadi, Adam anaknya itu sudah ditaklukkan hawa nafsu daging. Di dalam daging ini timbul ada iri, ada marah. Lah, adik pertamanya ini bunuh adiknya loh. Gara-gara persembahannya nggak diterima Allah, adiknya diterima. Kisah ini tahu nggak sih? Tahu ya, oke. Kain sama Habel. Kain anak pertama membunuh adiknya karena sudah bersifat daging. Wah, tersinggung dia. Masa persembahan adiknya kepada Allah diterima Allah, persembahan dia nggak diterima? Marah dia, iri, marah, cemburu, berbuat jahat dan akhirnya dibunuh adiknya. Itu pikirannya rusak sudah, maksudnya rusak itu. Nah itu Bu, wah ini mestinya Pak David harus dengerin di sini, supaya nanti di follow up nanti di komselnya Mandarin ya. Tapi saya senang sekali. Ibu namanya siapa? Cao Iing. Nanti saya akan sampaikan Pak David supaya dikasih nilai 10 nanti. Karena sudah bertanya ini. Ini kalau ibu nggak nanya, saya nggak keluar yang tadi ini, Kain membunuh adiknya segala macamnya ini. Ya karena nggak ada pertanyaan, ya sudah sampai di sini aja. Saudara, pertanyaannya kritis. Ya, oke. Ibu kayaknya masih belum puas gitu ya. Karena waktu Bu. Nanti kita akan jelaskan pelan-pelan. Kalau saya diterjemahkan oleh Endang pasti ngerti ini. Nanti saya minta Endang untuk terjemahin. Ya. Oke, satu lagi pertanyaan, habis itu tutup. Ada? Yang di situ sepi-sepi aja, ngerti nggak sih? Dari sini deh. Saya pilih orang yang benar-benar, kalau ibu cukup mengerti nggak tadi? Ngerti ya? Oke, kalau ibu ini mengerti, saya anggap semuanya ngerti. Ya. Tapi saya nggak nyangka tadi, ternyata itu kan masalah bahasa aja. Bapak cukup bisa mengikuti ya? Kalau suruh menceritakan bisa nggak Pak? Oh ya belum, oke. Oke, silakan. Oke, terakhir nih. Yuk. Oke, baik Pak Lukas. Pertanyaan saya cuma satu sih, sederhana. Kenapa manusia itu sendiri dikasih kehendak bebas Pak? Kenapa manusia itu sendiri dikasih yang namanya free will atau kehendak bebas? Oh jadi menurut saudara lebih Ya. baik Allah menciptakan manusia yang nggak punya kehendak bebas gitu ya? Iya, maksudnya Lebih kan baik begitu? maksudnya kan manusia sudah diliputi dengan dosa gitu Pak. Kenapa ada namanya kehendak bebas disuruh memilih antara Enggak itu. Jadi manusia waktu diciptakan itu kan segambar dan serupa dengan Allah. Perhatiin ya. Allah berkata, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa. Itu kayak fotokopinya Allah aja. Nah jadi sekarang saudara kan nggak pernah melihat Allah, ya kan? Coba lihat sebelahmu coba mukanya nih. Allah kayak gitu. Loh karena kita diciptakan segambar dan serupa. Dengan melihat manusia sebenarnya kita nggak jauh-jauh melihat Allah. Cuman setelah jatuh dalam dosa, ya penuh kekurangan ini manusia ini. Kalau dia nggak ada kehendak bebas, robot dong dia. Udah diprogram sama Allah nih. Taat terus gini. Wah, saya nggak mau saya. Oke, ya. Jadi gini Ibu, ngerti ya. Oke, sebab Ibu ini banyak pertanyaan loh.
Ya. Ya Ibu, ini pertanyaannya, sebenarnya foto-foto Yesus itu apakah benar-benar enggak? Ya enggak persis begitu Bu. Itu 2000 tahun yang lalu Bu. Ya pelukisnya aja enggak tahu yang mana ini, yang lukis. Nah orang-orang di China itu gambarin Yesus kayak orang China. Nah karena itu kan dari Barat itu, dari orang Barat ya begitulah udah. Apa? Keganggu. Heeh. Iya makanya karena orang Barat yang lukis. Loh, makanya jangan kasih tahu itu Yesus yang benar, jangan gitu. Wah keren nih, keren. Makanya udah jangan pakai gambar-gambar begitu ya. Kenapa? Keganggu ya. Ya fotonya diambil aja. Habis gimana? Oke, tapi terima kasih Ibu. Aduh, terima kasih. Iing ya. Iing. Bu Iing. Oke. Saya pikir kita doa dulu yuk. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu sudah selesaikan sesi 1 ini. Dan hamba-Mu minta supaya Roh-Mu bekerja menerjemahkan lebih dalam kepada setiap pribadi yang sudah menerima apa yang hamba-Mu sampaikan ini. Kami terus memerlukan Roh-Mu, karena Roh-Mu lah yang membawa kami kepada kebenaran. Roh-Mu yang membuat kami mengerti, memahami. Walaupun akal kami agak sulit untuk mengerti, tapi Roh-Mu tidak terbatas akan memimpin kami. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu serahkan sesi pertama ini dan meteraikan dengan Roh-Mu Tuhan. Selanjutnya persiapkan kami untuk nanti melanjutkan sesi kedua. Kami ingin lebih dalam mengerti rahasia kerajaan-Mu. Dan kami juga sebentar akan istirahat, ada yang akan makan. Tuhan sertai kami di dalam break kami ini. Damai sejahtera-Mu terus memenuhi hati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat istirahat. Kalau nggak salah, selamat makan juga ya. Oh, tunggu. Sebentar ya Bapak Ibu, ada pengumuman sedikit. Oke, makasih Pak Lukas. Oke Bapak Ibu, habis ini kita akan istirahat makan siang ya Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu akan absen di depan untuk menerima konsumsi. Nah untuk jam istirahatnya itu nanti kita akan masuk kembali ke sini jam 12. Jam 12 ya Bapak Ibu ya, jangan telat ya. Dan Bapak Ibu juga harus absen kembali sebelum masuk ke sini ya. Jelas ya Bapak Ibu ya. Oke, boleh silakan. Udah siap ya? Oke, silakan boleh Bapak Ibu ambil konsumsinya di depan. Selamat beristirahat.